Akimi dirikanlah sholat duluki karena tergelincirnya asyamsi matahari sampai wasakil laili gelapnya malam Qur'anal fajr dan terangnya fajar. inna Sungguh Qur'anal fajri terangnya fajar adalah disaksikan. Baca arti keseluruhannya bareng-bareng. Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam dan terangnya fajar sholat subuh. Sungguh terangnya fajar adalah disaksikan. Oke, ya. Dari teman-teman baca artinya, ya. Kira-kira kita akan membahas apa? Sholat, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya ya dalam Al-Qur'an waktu sholat itu dibagi menjadi tiga, yaitu tergelincirnya matahari, yang kedua apa? Ketiga, jadi ia wajib sholatnya itu 5 kali, ya. Tetapi ya di Al-Qur'an itu membolehkan sholat itu dikerjakan pada 3 waktu. Bukan dikerjakan 3 kali, tapi 3 waktu. Ya, yang waktu yang pertama tadi apa? Dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Waktu yang kedua, Gelapnya malam sampai terangnya fajar. dan waktu yang ketiga, Terangnya fajar. ya. Tetapi walaupun di Al-Qur'an dibolehkan sholat 3 waktu, ya, sebisanya kita lakukan 5 waktu. Ya, yang 5 waktu itu waktunya apa aja? Subuh, asar, maghrib, isya. Ya, sholat 3 waktu ini ya hanya dalam keadaan tertentu. Ya, jadi kita usahakan ya walaupun dibolehkan sholat 3 waktu, tapi ya kita harus usaha dulu ya, upaya dulu untuk sholat 5 waktu. Benar-benar ya keadaannya tidak memungkinkan ya kita diperbolehkan sholat 3 waktu. Ya. Dalam fikih ya dijelaskan ya duhur dan asar itu jadi 1 waktu, maghrib dan isya juga jadi 1 waktu. Ya, itu disebut sholat jamaah. Jamaah itu apa? Menggabungkan. Ya, menggabungkan jadi waktu duhur dan asar dilakukan dalam 1 Waktu. Ya, bisa di awal dan bisa di Akhir. Ya, kalau dilakukan di awal namanya jamaah Takhir. Kalau dilakukan di akhir Akhir. ya misalnya nih misalnya puput ya, misal puput mau bepergian ya, misalnya puput mau bepergian. Nah, waktunya itu mendekati duhur ya, waktunya itu mendekati duhur. Kalau misalnya puput perginya sudah masuk waktu sholat ya, dikerjakan di awal ya. Duhur sama asar ya bisa dikerjakan pada waktu duhur. Nah, itu namanya apa jamaah? Takhir. Ya. Tapi kalau puput bepergian ya, puput bepergian belum masuk waktunya sholat ya, nggak apa-apa, pergi aja. Nanti sholatnya dilakukan pada Puasa. namanya Jamaah takhir. Jadi sholat duhurnya dilaksanakan pada sholat Asar. namanya jamaah Takhir. ya. Dalam hadis ya diceritakan bahwa Nabi sering menjamak sholat tanpa ada alasan yang sangat mendesak ya. Jadi kalau di dalam hadis walaupun tidak sedang ada kegiatan apa-apa ya, Nabi itu sering menjamak sholat ya. Tapi untuk menghargai hukumnya Gusti Allah ya, kita tetap usaha dulu sholat 5 waktu. Ya kalau memungkinkan sholat ya, maka sholat ya. Kalau
memang benar-benar itu tidak memungkinkan, perjalanan jauh, nggak ada rest area, nggak ada masjid, nggak ada musola, ya baru bisa di jamak. Nah seperti itu. Kita manfaatkan kebolehan. Jadi ya kita manfaatkan kebolehan sholat tiga waktu ini untuk mengajak orang awam atau orang yang baru masuk Islam sehingga tidak melanggar Al-Quran. Ya, jadi ya kebolehan sholat tiga waktu ini kita manfaatkan untuk mengajak orang-orang yang imannya masih lemah. Ya, untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Biasanya itu kayak pekerja-pekerja berat ya. Pekerja berat yang merasa masih berat untuk melakukan sholat 5 waktu ya, bisa diajak sholat 3 waktu ya. Misalnya sholat zuhur dan asar ya bisa dilakukan pada jam makan siang ya, misalnya supir atau pekerja pabrik ya, biasanya kan non-stop itu kan ya. Ya bisa waktu makan siang bisa diajak untuk melakukan sholat ya, seperti itu untuk yang waktu zuhur dan asar ya. Untuk maghrib dan isanya ya bisa ngambil jam sebelum tidur ya, kan waktunya panjang itu ya. Kalau maghrib isa kan waktunya panjang ya, bisa pakai yang jamak takhir kan, jamak takhir pada waktu isya ya, kalau sebelum tidur ya. Jadi kita berusaha mengajak untuk mereka ya yang masih imannya lemah, yang masih baru masuk Islam ya, kita tunjukkan bahwasanya Islam itu fleksibel, Islam itu mudah. Ya, ini kita sudah mengajak aktivitas dohirnya ya, aktivitas lahirnya ya, sehingga nanti batin itu bisa mengikuti. Jadi kita biasakan untuk mengajak kegiatan lahirnya terlebih dahulu ya. Kita jelaskan juga bahwasanya ya menghamba cara itu fleksibel ya. Orang yang terbiasa sholat 5 waktu ya tidak diajak untuk sholat 3 waktu. Jadi kayak orang-orang kayak kita ya, yang udah biasa 5 waktu ya nggak usah diajak sholat 3 waktu karena udah terbiasa melakukan sholat 5 waktu ya. Kalau udah biasa bisa melakukan sholat 5 waktu ya udah biarin saja. Kita sholat 3 waktu ini ya kita peruntukkan untuk orang-orang yang masih lemah imannya, orang-orang yang masih belum paham Islam, orang-orang yang baru masuk Islam. Oke ya, biar semangat kita nyanyi dulu. Kita nyanyi lagu Qur'ani apa judulnya? Sholat ya. Oke, kita nyanyi 1, 2, 3. Tuhan memerintahkan sholat, bukan hendak membikin berat. Boleh dijamak 3 waktu, mungkin
waktu yang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, ya alhamdulillah ya. Mungkin cukup sekian ya materi kita pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari yang sedikit tadi ada manfaatnya. Jangan lupa ya tetap belajar yang hukumnya Gusti Allah. Kita sudah pernah belajar. Semoga Gusti Allah memberi pemahaman kepada kita. Amin. Kita tutup dengan baca alhamdulillah.